Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Ketemu lagi dengan saya, Mas. Gimana kabarnya, Mas? Semoga baik-baik saja ya, Mas ya. Dan untuk yang nonton video ini, semoga selalu dipermudah dan selalu dimurahkan rezekinya ya, Mas ya. Amin. Untuk video kali ini saya nggak upload video mancing, Mas, dikarenakan cuaca sedang buruk, Mas. Cuaca di Rawapening sedang tidak baik-baik saja kemarin, tapi kalau untuk sekarang alhamdulillah udah membaik, Mas. Ini angin sudah nggak ada. Wah, kalau kemarin itu angin besar sekali, Mas, ditambah hujan, waduh. Tapi ikan tetap mau makan, Mas. Cuman ya itu nggak bisa bikin konten, nggak bisa bikin video, Mas. Dan untuk kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman yang udah komen di video-video saya, Mas. Terima kasih sebelumnya sudah komen. Jadi yang ditanyakan kemarin itu soal penyewaan perahu dan lain-lain itu, Mas. Nanti saya jawab satu persatu ya, Mas ya. Oh ya, saya ingatkan lagi, Mas, untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe-nya ya, Mas ya. Dan jangan lupa di like, di share juga boleh, dan jangan lupa komennya. Jadi untuk penyewaan perahu di area Rawapening itu, perahu yang kecil itu harganya sehari itu 10.000 sampai 15.000 mungkin, Mas. Beda-beda soalnya. Kalau rata-rata itu 10.000, tapi ada juga yang 12.000, 15.000 mungkin juga ada, Mas. Tapi kalau saya seringnya itu 10.000. Kalau saya kalau mancing cuma di Pejalen, kadang ya pindah-pindah sih, Mas, tapi seringnya di Pejalen gitu, Mas. Perahu yang kecil itu udah dapet sama caping itu, topinya Pak Tani itu biasanya, biar gak kepanasan, sama dayung itu sehari cuman 10.000 sampai 12.000, Mas. Wah, itu nanti monggo kalau bisa pakai perahu murah meriah, Mas, cuman 10.000 sampai 12.000. Wah, bisa muter-muter Rawapening kalau nggak capek, Mas. Cari spot sepuasnya, nggak makan pindah gitu aja. Nah, itu harga perahu di Rawapening segitu, Mas. Terus mungkin ada yang tanya lumut di area Ambarawa Rawapening itu berapa. Kalau lumut itu per paketnya cuma 5.000, Mas, di sini. Nggak tahu kalau di tempat lain, kayak di mana ya, tempat mancing di luar Ambarawa, di luar Rawapening itu nggak tahu per paketnya berapa. Cuman kalau di sini itu cuma 5.000, Mas, gitu. Terus kemarin juga ada yang nanya, Mas, kalau mancing sehari itu harus bawa uang saku berapa? Nah, kalau saya uang saku itu paling 100.000 itu udah cukup, Mas. Sisa malah tinggal dihitung aja, sewa perahu 10.000, terus lumut 5.000 per paket. Biasanya saya pakai 2 paket itu 10.000, 20.000. Nanti makannya paling 15.000. Nanti untuk bensin paling ya 20.000, sama rokok itu ya intinya 100.000 itu masih sisa, Mas. Jadi nggak usah takut nanti mancing di Rawapening harus bawa uang saku banyak, itu enggak. Di sini murah meriah, Mas, pokoknya. Dan jangan khawatir, Mas, kalau mancing di Rawapening itu misal lupa nggak bawa bekal, lupa beli nasi, mungkin nanti di tengah rawa itu ada yang jual, Mas, pakai perahu itu. Jadi kalau mancing di Rawapening itu jangan khawatir kalau sampai kelaparan. Pokoknya aman, Mas, di Rawapening tuh aman. Terus apa lagi ya kemarin pertanyaannya?
harga sewa perahu tadi udah ya mas ya. Mungkin spot mas, spot kalau mungkin teman-teman di sini ada yang nggak bisa pakai perahu, itu ada spot tongkrongan itu ada mas. Jadi kita mancing di tempat apa kayak bambu dibuat kotak-kotak gitu, nanti kita bisa mancing di situ. Kalau di waduk cengklik itu biasanya nyebutnya kotakan atau apa itu ya, kayak ya itu kayak bambu itu dibuat kotak-kotak gitu, terus atasnya nanti buat mancing. Nah kalau itu juga lebih irit lagi mas. Kalau itu biasanya yang banyak itu kalau daerah Rawapening itu di Semurup mas. Semurup itu banyak, dan itu cuman 3.000 kalau nggak salah seharian, ya sepuasnya lah. Seharian mancing cuman bayar 3.000 rupiah. Itu kalau buat teman-teman yang nggak bisa pakai perahu. Dan kalau mau pakai perahu mesin juga bisa mas. Kalau pakai perahu mesin itu kayaknya kalau nggak salah itu 50.000 mungkin, kayaknya segitu mas. Saya jarang soalnya pakai perahu mesin itu mas. Saya enak pakai perahu yang kecil itu, dayung gitu, nanti kalau pengen pindah tinggal pindah gitu. Lanjut untuk tongkrongan tadi mas. Kalau spot tongkrongan itu ada yang mau di perairan yang dalam atau yang dangkal itu ada. Nanti kalau yang perairan dangkal kisaran 1 meter 2 meter itu di Semurup itu banyak mas. Di wisata Warung Apung itu banyak situ mas, tinggal ke situ nanti. Wah situ kalau pas hari-hari tertentu kayak weekend gitu nanti ada hiburannya mas, orang karaoke, dangdutan gitu, wah rame mas di situ. Jadi kalau mau mancing sama keluarga cocok banget mas itu di Semurup tuh. Terus kalau mau di tongkrongan tapi yang kedalamannya lebih dalam lagi, kisaran ya 3 meter lebih, itu juga ada mas. Itu nanti biasanya di antar jemput. Jadi tongkrongannya itu di tengah-tengah gitu mas, di jauh, nggak di pinggiran tapi jauh mas. Nanti dijemput pakai perahu mesin itu, pakai stum, nanti langsung diantar sama yang punya tongkrongan itu, diantar ke tongkrongannya. Itu kalau mau cari yang kedalaman, yang buat yang nggak bisa naik perahu ya mas ya, itu nanti banyak mas. Di Bejalen itu ada, terus di Bukit Cinta itu juga ada. Tinggal pilih mas mau di spot yang mana. Kalau di Bukit Cinta itu di tongkrongan yang pinggiran juga ada, itu sana ada mas, tapi lebih banyak di Semurup kalau tongkrongan. Tinggal milih mas, selera monggo. Kemarin juga ada yang nanya ini mas, rangkaian pancingnya itu kalau di Rawapening itu seperti apa. Nah, nanti saya kasih contoh mas. Sebelum lanjut ke pertanyaan yang lain, saya ceritakan dulu ya mas perbedaannya. Nanti kalau mungkin ada yang mau mancing di Rawapening, antara mancing di tongkrongan sama mancing naik perahu itu jelas ada perbedaannya mas. Ya perbedaannya apa? Kalau kita pakai perahu itu, misal ikan nggak makan atau kita pengen pindah spot itu tinggal pindah bisa mas. Mau kemana, mungkin mau pindah jarak 20 meter mungkin bisa pakai perahu, tinggal dayung atau pakai stum itu bisa. Tapi kalau di tongkrongan itu nggak bisa pindah mas. Pindahnya cuman ya di area tongkrongan itu, di area satu kotak itu. Tapi ya ikan tetap mau makan mas, mau makan, tapi kan ya selera masing-masing lah mas. Tinggal kita mau pengen pakai perahu atau di tongkrongan, pengen yang santai atau pengen yang agak barbar sedikit gitu.
ya nggak barbar sih, ya pengen eksplor rawa pening gitu mas, bisa pindah-pindah ke sana kemari gitu. Kemarin ada yang nanya soal rangkaian pancing di rawa pening itu seperti apa, nanti saya kasih contohnya mas. Saya siapkan dulu. Oke, tap. Oke mas, saya lanjut. Ini menanggapi soal pertanyaan yang tanya rangkaian pancing di rawa pening itu gimana sih mas. Nah ini mas ngeblur. Nah ini saya jelaskan ya mas. Rangkaiannya itu mudah mas. Ini kalau di rawa pening mungkin rata-rata begini ya mas ya. Mungkin rata-rata pemancing di rawa pening itu hampir sama. Mungkin ada yang beda sedikit lah. Itu juga masing-masing sih mas kalau menurut saya. Tapi yang saya ketahui, yang saya temui di setiap saya mancing di rawa pening itu begini mas. Nah ini yang utama pasti ini ya mas ya, joran tegek. Kalau di rawa pening pakainya joran tegek nih mas. Nih gini mas rangkaiannya. Nah, untuk rangkaian simple mas, rangkaiannya itu yang jelas itu paling bawah itu kail mas. Bentar mas, ngebur mas. Nah kail mas, kail, terus habis itu stopper, habis itu timah mas, timah. Nah timah ini biasanya kalau di rawa pening itu rata-rata pakainya timah lipat kayak gini mas, pakai timah lipat kayak gini. Jadi kita bisa ngatur beratnya. Mungkin kalau keberatan tuh nguranginya juga enak, kalau kurang juga nambahinnya juga enak, tinggal dibuka gini terus dimasukin gitu mas, terus dilipat lagi gini, udah aman. Nah ini terus habis itu atasnya timbel atau timah ini stopper lagi mas, kalau saya ya ini terus stopper lagi. Habis stopper ini baru ini mas, baru pelampungnya monggo terserah mau pakai yang panjang berapa senti, bebas mas. Nah atasnya pelampung saya pakai ini mas, 2 stopper. Pakainya 2 stopper. Kenapa kau pakai 2 stopper mas? Nah nanti mungkin lain waktu akan saya jelaskan mas kenapa kok rangkaiannya seperti ini. Jadi kurang lebihnya kayak gini mas. Yang pertama kail dari bawah, kailnya monggo mau nomor berapa, bebas. Kalau ini saya pakai nomor 6 mas, ini kayaknya nomor 6 ini, nomor 6. Terus habis itu stopper 1, terus timah lipat disesuaikan sama pelampungnya beratnya. Habis itu stopper lagi 1, setelah itu baru pelampung. Habis itu ini mas, stopper 2. Ini stopper yang paling atas sendiri ya mas ya, gitu. Nah kalau ya kurang lebihnya begini mas. Nih gini mas, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya mas ya. Nah ini kailnya, kail terus stopper lagi, stopper 1, timah, stopper 1, terus baru pelampung. Habis pelampung ini paling atas sendiri stopper lagi mas, 2. Ya mungkin ada yang beda mas, ini kebetulan saya pakainya
satu kail mas, satu kail. Tapi saya juga kemarin nemuin mas, ada yang ternyata itu rangkainya ada yang pakai 2 kail. Bahkan kemarin tuh suhu saya itu mas, yang sering mancing sama saya itu, kemarin tuh pakainya ada yang itu mas, pakai 4 kail atau 3 kali itu, jadi direnteng gitu mas, dijejer-jejer gini. Tapi cuman pakai satu senar terus dijejer gitu mas, dijejer dirangkai satu senar dikasih 4 kail kalau nggak salah. Itu suhu saya kemarin udah pernah pakai rangkaian kayak gitu. Terus ada lagi yang pakai 3 kail tapi yang pakai 2 senar mas, pakai 2 senar itu juga ada. Jadi modelnya tuh gini mas, bentuknya mas, modelnya gini, yang sini 1 kail, yang sini dikasih 2 kail gitu. Jadi gini mas. Nah ternyata ada, saya kira tuh nggak ada, ternyata ada mas. Ya ini untuk rangkaian saya ya mas ya, mungkin kalau ada yang beda atau gimana monggo, itu selera masing-masing mas, itu terserah, monggo senyamannya aja. Kalau saya gitu, mungkin itu mas yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan kemarin. Lalu terus ada lagi mas, esen. Kalau esen itu saya bikin sendiri mas. Kalau esen itu saya bikin sendiri, tapi juga ada daerah Rawapening itu banyak banget yang jual esen mas. Yang jual esen itu banyak. Kalau saya esen itu bikin sendiri mas. Ya mungkin kapan-kapan nanti kalau ada yang nanya atau ada yang kepo masalah esen bikinan saya, nanti saya bikinkan tutorialnya mas. Sementara itu dulu mas yang bisa saya sampaikan, dan semoga bermanfaat ya mas ya. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan mas, karena saya terus terang saya masih pemula mas, mancing di Rawapening itu benar-benar pemula. Jadi kalau ada salah, mungkin salah info juga, monggo di komen mas, di komen kasih info yang lebih valid lagi, kasih info yang lebih benar lagi. Kalau mungkin yang saya sampaikan itu masih ada kekeliruan gitu ya mas ya. Oke, mungkin sekian konten hari ini mas. Mungkin besok habis video ini saya upload, mungkin saya mancing lagi sambil lihat cuaca mas. Oke, sementara itu dulu ya mas ya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa subscribe mas. Matur nuwun.